Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam para pemirsa Osaka Jasapa. Ojo salah kaprah, jangan salah paham. Kali ini kita akan mengulik atau mengintip naskah-naskah ekstra kanonik, naskah-naskah yang tidak termasuk gitu ya di dalam kanon Kristen maupun juga kanon Yahudi atau Yudaisme ya, yang nggak termasuk Tanak gitu atau nggak termasuk Perjanjian Lama. Kalau yang di Kristen juga nggak, yang tidak termasuk di tidak ada di Perjanjian Baru gitu. Tetapi kita sering mendengar gitu ya, kita mau melihat dari mana sih itu asalnya gitu. Tulisan-tulisan yang di luar kanon itu, dan kapan mulai ditulis itu, kapan ya, supaya kita punya gambaran tentang historisitasnya, maksudnya kapan secara kronologi itu ditulis gitu, dan mengapa juga kok ditulis gitu ya. Kita akan melihat, tapi tidak secara mendetail, kita melihat secara pokok-pokoknya saja. Saya akan menjelaskan dulu bahwa hal yang penting itu yang mesti kita ketahui adalah periode di mana Yudaisme atau Yahudi, orang Yahudi itu menaruh di dalam timeline atau di dalam garis waktu itu seperti apa mereka memiliki tulisan-tulisan itu gitu ya. Kapan, kemudian secara kronologis seperti apa. Tapi memang yang paling baik kalau saudara-saudara ingin lebih melihat lebih jauh atau mendalami gitu, mungkin lebih baik untuk buka situsnya yang berkaitan dengan Tanak atau Perjanjian Lama ya. Karena di situ tulisan-tulisan itu adalah tulisan-tulisan yang kanon gitu ya, yang kanon, yang tulisan yang memang paling tua itu, yang paling tua. Jadi naskah yang paling tua ya tentunya Tanak itu. Tanak itulah tulisan-tulisan yang lebih baru itu bersifat menjelaskan atau bersifat menjabarkan, menguraikan, menelaah gitu ya, atau ungkapan-ungkapan yang ada di dalam khotbah ya, itu yang kemudian ditulis-tuliskan, dikumpulkan, dikompilasi gitu. Jadi dia dalam masa yang kemudian begitu. Yang tua ya tulisan yang Tanak itu ya, Perjanjian Lama itu. Makanya sebaiknya harus tetap di Tanak itu atau Perjanjian Lama itu tetap harus ada di samping saudara, atau kalau nggak di komputer ya, di salah satu tab gitu ya, di browser Anda, supaya Anda gampang melihatnya gitu. Ini ngomong apa ya, jadi di situ dilihat. Nah, yang mau saya jelaskan di sini adalah tentang urutan waktu. Kalau menurut orang Yahudi ya, mereka dijelaskan seperti ini ya. Kayak ini contoh, ini memang dalam bahasa Inggris karena saya bukanya di situs shabbat.org. Ini situs yang ya lumayan lengkap gitu ya. Selain situs ini ada situs yang namanya sefaria.org. Ini kalau saya klik di sini sefaria.org, nanti di dalam bahasan saya itu link yang mengacu ke atau melihat tulisannya itu adalah mengarah ke sefaria.org ini. Itu. Karena ini memang lengkap gitu ya, lengkap. Situs ini cukup lengkap dan aksesnya juga cepat gitu. Di sini jadi kita bisa lebih cepat gitu untuk melihat itu, aksesnya enak di sefaria.org. Tapi shabbat.org ini ada timeline. Yang di Sefaria saya lihat nggak ada timeline, makanya saya buka yang di Shabbat ini untuk melihat timelinenya ya. Ini penciptaan langit dan bumi, cerita tentang Adam dan Hawa ya. Ini historical Tanak ya, Perjanjian Lama itu. Kemudian ini bapak-bapak leluhur ya, the forefathers. Kemudian tinggal
atau kehidupan jadi budak gitu ya di Mesir ini ya. Jadi urut waktu. Kalau Anda nggak dapat runutannya, makanya saya kan pernah bilang ya di episode yang lalu, ini ribuan tahun. Tapi kalau Anda nggak dapat potretnya, Anda nggak bisa melihat tema besar kehidupan, karena tanpa melihat secara urut waktu dan tulisan-tulisan detail itu Anda sorotin atau Anda lihat seperti apa detailnya, walaupun nggak terlalu masuk ke detailnya, tapi Anda tahu secara kronologis seperti ini ya. Nah, kitab-kitabnya di mana? Ya silakan diakses di Bible atau di Alkitab ya. Di Alkitab, kalau Anda bisa bahasa asli Ibrani ya, ada di syabat.org ada gitu ya. Di Sefaria juga ada gitu kalau Anda kepingin baca Tanak gitu ya. Tapi kalau yang bahasa Indonesia ya Alkitab itu gitu. Di situs-situs LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia bisa. Nah, ini adalah urut-urutannya. Ini kan pembuangan ke Babil ya. Ini tadi sampai di kehidupan jadi budak di Mesir, kemudian perjalanan melewati padang pasir untuk keluar dipimpin oleh Musa ya, dan seterusnya. Kemudian setelah itu Musa mati kan di nggak sampai masuk gitu ke Kanaan. Terus ini zaman hakim-hakim ya, Judges and Early Prophets, atau zaman hakim-hakim dan nabi-nabi awal ya, nabi-nabi awal. Kemudian ini raja-raja ya, karena kan dipimpin hakim-hakim, kemudian mereka memaksakan minta raja gitu ya, akhirnya ada Saul gitu. Kemudian ini dibuang ke Babil. Jadi ini urut. Terus pembangunan, kemudian yang di bawahnya ini pembangunan bait Allah setelah mereka pulang dari Babil ya, karena ada raja Persia yang baik yang membolehkan mereka pulang gitu ya, makanya ada pembangunan di Babil. Kemudian Greek Cultural Domination. Kenapa? Karena waktu itu Alexander Agung mengalahkan dataran Persia ya, benua di sana itu dikalahkan oleh Alexander Agung, sehingga kebudayaan Yunani itu memulai mendominasi gitu ya, mendominasi. Ini ya, di situ dituliskan seperti itu. Jadi Greek Cultural Domination. Kemudian kerajaan Yudea ya, Kingdom of Judea, ini Dynasty of the Hasmonaim. Ini kalau Anda melihat di kitab suci itu, di kitab Makabe atau Deuterokanonika ada dia. Di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada beberapa kitab, 1 Makabe, 2 Makabe, itu ada kitab-kitab yang menulis kitab-kitab sejarah ya. Di situ bisa dibaca. Nah, terus urut waktu di bawahnya ada lagi ini Roman Client Kings and Rulers, the Herodian Dynasty. Ini munculnya Herodes ya. Herodes itu kan orang proselit, bukan orang asli bukan dia. Dia kan ada darah Edom. Jadi dia bukan orang asli Ibrani, tapi dia terus karena pinter lobby gitu ya, terus dekat sama kekaisaran Roma gitu. Akhirnya ya dipercaya, udah kamu kasih area situ gitu ya. Kamu kasih area Yudea. Jadi ada Herodes Antipas, ada Herodes Agrippa. Jadi itu di situ dinampakkan di situ. Kemudian yang di bawah ini, nah ini the Talmudic era, the Mishnah. Nah, di mana posisi Kristus, peristiwa Yesus Kristus itu di antara ini, di antara Roman Client Kings, the rule Herodian, ini Herodes itu ya. Ya, dari situ ini menjelang awal abad 1. Jadi pendeknya kalau ini itu tahun minus ya. Minus berapa ya, minus 1300 ya, minus 1000, minus 900, terus ini tuh nolnya lah, titik nolnya, nol Masehinya itu di situ gitu ya. Nah, Yesus lahir kan kurang lebih kan tahun 5 sebelum Masehi ya, 5 sebelum Masehi. Jadi di antara ini, di antara Roman Client dan Talmudic era ini, disinilah peristiwa penting. Nah, saya menyoroti masa di sini ya, di antara ini ya, di antara masa Herodes dengan Mishnah ini. Mishnah ini kan sudah abad 1, jadi kan tahun 100 ya, tahun 90 sekian lah mulai gitu ya. Mishnah itu kan kumpulan dari, jadi kompilasi dari oral Torah atau Torah yang lisan itu ditulis gitu. Jadi pendapat-pendapat dari Rabi ini berpendapat begini, Rabi ini berpendapat seperti ini, itu ditulis, dikumpulkan. Dan memulai pekerjaannya itu sudah di akhir abad 1 gitu ya. Jadi hampir tahun 100 itu. Nah, kalau saya ingin menyorotin area ini ya, di antara
ini, dengan Talmudik era ini, saya mencoba untuk membuat suatu timeline. Nah, timeline ini, timeline hidup Yesus Kristus dan karya murid-muridnya ya, karya rasul-rasul. Nah, di sini dimulainya 5 sebelum Masehi ya. Dimulainya maksudnya dari Yesus dilahirkan di Bethlehem gitu ya. Terus ini keluarga Yesus mengungsi dan seterusnya. Saya berusaha membuat mudah dengan grafik yang waktunya itu ada di sumbu X-nya ya. Ada di sumbu X. Jadi peristiwa-peristiwanya saya buat di atas sini supaya nampak. Jadi garis-garis ini, kalau Anda ingin melihat misalkan ini ya, Pilatus diberhentikan dari jabatan prefek ya. Pada masa selanjutnya yang disebut prokurator oleh Kaisar Roma ya. Dia diberhentikan gitu dari jabatan prefek di Yudea. Tahun berapa? Tahun 36. Ya, jadi setelah, nggak jauh lah setelah selesainya peristiwa penyaliban itu ya. Dia penyaliban mungkin tahun 34 35, dia setahun atau 2 tahun lah setelah itu dia diberhentikan itu ya oleh kaisar. Nah, ada yang ada orang yang kadang mengira gini, kok Pilatus kok tentara sih gitu. Ada yang bertanya-tanya gitu loh, seperti itu. Ya memang tentara, saudara, karena pada zaman Pilatus itu masih belum disebut prokurator, masih disebut dengan prefek gitu ya, zamannya Pilatus. Setelahnya Pilatus itu baru prokurator yang pertama. Artinya kalau prokurator itu bertanggung jawab untuk mengurusi finansial, pajak-pajak gitu ya, dari setiap koloninya Roma. Itu akhirnya pejabatnya akhirnya jadi sipil gitu loh, jadi orang sipil. Tapi kalau prefek masih zamannya Pontius Pilatus dan sebelumnya itu masih prefek, itu masih tentara. Makanya kalau saudara lihat film Yesus Kristus yang lama ya, yang jadul itu, Pontius Pilatusnya kan pakai baju senator, seolah-olah bukan baju perang gitu ya, bukan baju tentara gitu. Tapi kalau Anda lihat yang sudah film baru ya, yang baru kayak film Passion of Christ itu, pakaiannya kan pakaian perang gitu, karena memang itu prefek tentara. Jadi Pontius Pilatus itu prefek. Karena apa? Prasasti Pontius Pilatus itu ditemukan sudah. Nah, dulu zamannya film-film Yesus Kristus yang lama gitu, film yang jadul, belum tahu, dikiranya kan prokurator orang sipil kan gitu. Padahal bukan. Jadi sudah ditemukan prasastinya bahwa memang dia prefek masih gitu. Artinya masih dipegang oleh tentara. Jabatan itu gitu. Namanya prefek. Nah, yang mau saya soroti adalah di timeline atau di garis waktu yang paling bawah ini. Nah, di sini. Ya ini ya. Yang ini. Nah, kurang lebih yang inilah. Yang ini. Artinya kapan mulainya orang-orang Yahudi itu menuliskan hal-hal yang istilahnya menjelaskan atau mendetil-detilkan gitu ya tentang Tanak gitu. Mulai mendetilkan lagi gitu ya. Dikaji, diulas, dikompilasi, ditulis. Rabinya bukan cuma satu, ada beberapa rabi. Itu mulai kapan? Nah, kita kalau lihat di sini, di yang warna hijau itu ya, pada waktu Jenderal Titus itu mau menghancurkan Bait Allah ya, kan kehancuran Bait Allah itu kan tanggal 30 Agustus tahun 70 ya. Di sini memang tertulis definite gitu. Tanggal 30 Agustus tahun 70 Masehi gitu. Dihancurin kan, ini jam 3 sore kalau nggak salah, itu catatannya dari sejarawan Flavius Josephus. Pokoknya sejarawan yang menulis tentang perang Yahudi, mereka memang sudah menetapkan tanggal itu benar, tanggal 30 Agustus gitu ya, tahun 70. Itu dihancurkan Bait Allah itu oleh tentara Roma. Nah, rabi Yahudi itu memang sudah sempat lobby untuk minta dia biar tetap hidup dan punya komunitas yang tetap bisa beragama gitu. Mereka akhirnya dipindah menetap di Yamnia atau Yavne. Yamnia atau Yavne ya, di Israel, di tanah Israel. Nah, di Yamnia inilah kemudian mereka mendirikan sekolah, dan dari situ mulai mendetilkan, membuat kajian, itu mulai dilakukan. Jadi sebetulnya Yahudi Rabbinik ini yang memprakarsai ya orang-orang Farisi. Kenapa? Ya karena orang-orang yang non Farisi seperti orang Saduki yang biasanya hidup sebagai imam-imam di Bait Allahnya sudah hancur gitu ya, sudah dihancurin. Ya mereka otomatis sudah nggak lagi punya
punya pemenang gitu. Sedangkan orang yang golongan SNI atau golongan yang mengasingkan diri ya ke gua-gua di Qumran itu ya mereka tidak berkaitan lagi sama masyarakat, itu juga dihancurkan, dibunuh sama tentara Roma komunitasnya orangnya, tapi tulisan-tulisannya masih tersisa ada. Makanya ke tahun 1947 kan ketemu gitu ya tulisan-tulisan naskah Laut Mati atau Dead Sea Scrolls itu. Nah, sedangkan orang-orang yang zelot itu yang memberontak dengan pedang gitu ya, kayak salah satu muridnya Yesus itu kan ada yang Simon orang zelot gitu ya gitu. Nah, golongan zelot itu dihabisin gitu, dihabisin. Ada lagi golongan yang lain yang namanya golongan Masada yang ada di benteng Masada. Kalau saudara lihat di sini ada 936 ini yang di sini ya. Benteng Masada itu diserbu itu pada ya ini pada tahun 73 ya, tanggal 2 Mei tahun 73 Masehi, bunuh diri. Jadi orangnya itu 936 orang itu bunuh diri, tinggal 7 orang kalau nggak salah yang masih hidup gitu ya di situ. Orang Yahudi. Jadi mereka daripada ditangkap sama orang Roma mending bunuh diri gitu di 936 di benteng Masada di Israel. Nah, jadi golongan Farisi yang tersisa. Nah, mereka inilah yang kemudian dari semula kan orang Farisi kan suka detail ya, detail, suka aturan gitu, suka kemarin yang lalu kan saya bilang suka berdetail ya, ria. Jadi istilahnya dia detail banget yang dikupas, yang dikaji, yang ditelaah gitu. Mereka inilah yang memulai semuanya dari memulai sebagai Yahudi rabbinik ya, yang akhirnya sekarang ini menjadi Yahudi yang modern seperti sekarang ini, rabbinik modern gitu. Jadi ada komunitasnya, rabbinya siapa gitu ya. Kalau Anda lihat di sini mungkin fotonya dari nah kayak ini ya, generasi yang sekarang lah. Ini kalau kita lihat ini foto ini, nah ini relief ini tentang Yesiva yang di abad 1 gitu ya, ditampakkan bahwa oh kayak begini loh modelnya. Jadi di relief gitu. Ada rabi yang mengajar, rabi yang dianggap mengerti dan pandai dan mendalam dan saleh gitu ya, dan layak gitu untuk mengajar. Nah, seperti ini dia di relief. Tapi untuk yang sudah dunia yang modern seperti sekarang, yaitu ya seperti ini contohnya. Misalkan ini gedung Yesiva di contohnya ini di Yerusalem ya. Yesiva Mir ada di Moskow, ada di Melbourne di Amerika Serikat ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada lagi. Nah, kayak ini ya. Ini seminari rabbinik di Moskow. Di Rusia ya. Ini yang sekarang. Jadi ini istilahnya ini tuh keturunannya lah orang Farisi yang dulu ya, zaman abad pertama itu yang dimulai di Yavne atau di Yamnia itu. Ini yang sekarang yang modern gitu ya. Tapi rabbinik sama masih tetap seperti itu. Nah, ini contohnya ya, seminari rabbinik di Yavne. Ini di Yamnia. Ya ini tua sekali ini usianya. Ini seminari rabbinik di Yavne ya, di Yamnia. Ini kalau kita lihat ini kan nggak bisa dibesarkan ya, seperti ini contohnya. Kemudian nah ini di Israel juga, ini di Yesiva di Israel. Nah, seperti ini mereka gitu ya dalam mengkaji, menelaah gitu ya sekolah rabi. Nanti dia akhirnya jadi rabi gitu ya, jadi pengajar gitu. Memang ini sekolah rabbinik gitu. Kita kembali lagi ke sini. Nah, periode ini penting. Kenapa? Karena di sini nampak bahwa orang-orang Farisi itu ya, sebagai bapak dari Yahudi rabbinik itu ya, awalnya lah perintisnya itu, mereka memang minta supaya mereka dikasih tempat gitu. Dihancurin nggak apa-apa sudah, yang penting saya masih tetap hidup gitu. Karena kan yang berkuasa di Bait Allah itu kan orang-orang Saduki tuh, imam-imam itu juga, itu kan keturunan dari imam dari Hasmonean zamannya Makabe kan, nggak lagi ngikut terahnya suku Lewi gitu, enggak, tapi zamannya Makabe itu terus ya keluarganya Makabe itu Palu ya, artinya Palu, Yudas Makabe. Jadi yang pernah menang gitu ya beberapa puluh tahun gitu di menguasai Yerusalem gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ini penting karena apa? Posisinya dia menampakkan kapan gitu ya.
mulainya gitu, kira-kira gitu. Orang-orang Farisi itu kemudian menjadi komunitas rabbinik gitu yang menelaah dengan teliti dan mendetailkan gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak tuntas gitu tentang Tanak gitu didetailkan, pendapatnya rabi yang dihormati dan memang saleh gitu ya itu dituliskan gitu. Jadi ada rabi apa. Nah, oke. Ini nanti bisa di-download, ada di ada linknya. Jadi bisa kalau mau ngambil PDF ini silahkan ya. Ini yang saya bulatin ini tuh Injil ya. Yang ini tuh Yohanes menuliskan Injilnya ya, tahun sekian ini ada tulisannya ini kan antara tahun 89 95. Yang saya kasih bulat-bulatin ini ya. Ini kan Lukas mulai menulis Injilnya tuh tahun ini gitu ya. Tahun berapa ini? Ini dilihat aja ada garisnya ini. Nah, ini garisnya berarti kurang lebih tahun 62 Masehi. Nah, ingat ya, jangan sampai salah keliru ini ya Pak. Konsepsi Injil bukan sesuatu yang diturunkan atau kitab yang ada di sorga yang bisa kemudian diturunkan kepada Yesus. Enggak, Yesus tidak pernah menulis sebaris pun tentang khotbahnya atau ajarannya. Enggak. Injil adalah kesaksian dari para saksi mata ya, murid-muridnya gitu. Ada yang 12 murid, ada yang 70 murid kan ya. Kalau Yohanes itu ikut yang murid yang 12 murid gitu. Tapi kayak Markus gitu, Lukas gitu, itu yang masuk di 70 murid gitu ya. Jadi mereka menuliskan itu, ini yang saya kasih lingkaran-lingkaran ini, itu adalah mereka menuliskan pada perkiraan tahun itu gitu ya. Ada perkiraan tahun itu. Ini bisa di-download nanti. Jadi ini sudah, intinya cuma mau memperlihatkan kapan kira-kira Yahudi Rabbinik. Sekarang kita beranjak langsung ke ini, ke materinya. Nah, oke. Materi ini bisa Anda download, bisa Anda unduh ya, bisa Anda unduh. Nanti di deskripsi ada linknya, silakan di klik aja gitu, bisa diambil gitu ya, bisa diunduh. Nah, kalau saudara-saudara pernah mendengar kok misalkan begini ya, ada mungkin yang tanya, itu Adam sama Hawa misalkan punya anak, bagaimana dia, Kain itu kawin dengan siapa gitu ya, Kain itu menikah dengan siapa istrinya Kain gitu, atau siapa istrinya Habel kan gitu ya. Pertanyaan seperti itu, karena Tanak adalah tulisan tertua. Tanak itu tertua gitu. Kalau saudara melihat Septuaginta ya, tahun 250 sebelum Masehi itu, rabi-rabi itu ada 70 rabi itu sudah menerjemahkan gitu asli buku Tanak yang dalam Ibrani itu ke dalam bahasa Yunani. Legendanya ada 70 rabi gitu ya yang nulis gitu, makanya dikasih nama simbol LXX gitu ya, LXX atau Septuaginta. Nah, dia menulis, menerjemahkan gitu ke dalam bahasa Yunani dari Tanak asli gitu. Nah, kalau kita lihat di sumber Laut Mati sama, itu 250 itu malah bahasa yang Paleo Hebrew atau yang Hebrew Ibrani tapi yang sudah kuno, Ibrani kuno gitu ya, yang tidak ada diakritiknya, nggak ada tanda-tanda bacanya gitu. Nah, jadi naskah itu yang paling tua ya memang Tanak ya, perjanjian lama itu gitu loh. Apa pernah sih dia ngomongin siapa namanya istrinya Abel, istrinya Kain, istrinya Habel atau istrinya Kain? Nggak ada kan? Nah, jadi kapan terus mulai yang begitu-begitu itu didetailkan? Kapan mulainya terus dipikirkan, iya ya siapa ya gitu. Nah, itu dimulai ya itu tadi starting pointnya ya pada saat Yahudi Rabbinik itu punya komunitas, orang-orang Farisi itu yang punya komunitas itu memulai membuat yang namanya Misnah, yang namanya Midras. Nah, kalau saudara kepingin tahu apa Midras, apa Misnah, bisa dilihat di sini ya, di sini. Nah, ini Talmud itu apa misalkan. Oh, Talmud itu apa? Tadi kan ada tulisannya Talmudik ya ini, ya kan? Setelah zaman Romawi kan ada The Talmudic Era, The Mishnah gitu ya. Terus The Gemara gitu ya.
Mishnah itu apa, Gemara apa gitu, kapan nulisnya, ya sekitar abad-abad 1, abad 2, sekitar itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai abad 5 itu mereka mengkaji. Kenapa kok mengkaji begitu? Karena kekristenan juga berkembang saat itu, gitu. Karena kekristenan juga punya konsep teologi yang juga dituliskan. Makanya kalau saudara lihat di kelompok ini, kelompok Yahudi Rabbinik, mereka juga berusaha melihat dengan sekelilingnya itu kan penuh orang-orang yang masyarakat yang filsafatnya itu Yunani, gitu ya. Yunani kan pemikir, gitu ya. Dipikir keadilan itu apa, keselamatan itu apa, gitu kan, rahmat itu apa, kemurahan Tuhan itu apa, dipertentangkan, diargumentasikan, ya diberdayakan pikiran itu untuk menerjemahkan apa keselamatan itu, gitu. Nah, sama kekristenan juga saat itu berkembang. Jadi tahun-tahun itulah tahun-tahun Misnah, tahun-tahun Midras, Gemara itu ditulis. Nah, kalau ingin tahu Misnah apa, Midras apa, saudara bisa buka ini, Sefaria. Tanaknya ada, ya kan? Kalau Anda mau buka Misnahnya diklik ada, nanti bisa milih. Nah, Misnah apa? Berakot. Ya, ada 7, ada 6, ya. 6 order atau 6 apa ya? 6 petunjuk lah ya dalam Misnah itu kan. Sampai disingkat namanya zaman nakat itu ya. Nanti kita akan bahas sedikit-sedikit gitu ya, nggak terlalu banyak karena tujuannya kita bukan itu. kita mau menyoroti, oh begitu loh, mendetailkan gitu ya, mendetailkan sampai detail gitu. Nah, berakot itu ya sama dengan berakot, barakat, berkat, berkat, blessing gitu ya. Berakot itu blessing maksudnya. Ini adalah traktat yang pertama dari Misnah yang bab tentang Zeraim atau tentang pertanian, ya, tentang pertanian. Ada banyak Misnah itu, soalnya ada yang Seder Zeraim tentang agriculture, terus ada yang tentang Seder Moed atau holiday, hari-hari besar, ya, hari-hari besar. Ada lagi yang Seder Nasim tentang hukum-hukum keluarga, ya. Traktatnya apa aja? Ya ini ada Yevamot, Ketubot, Nedarim, Nasir gitu ya. Dimulainya ya tahun itu, abad pertama, ya. Memulainya tulisan ini tuh terus ditambahi terus, tidak pernah berhenti. Jadi Yahudi yang ada di Yerusalem, Farisi itu, dan Farisi yang ada di Babilonia itu kontak, ngeling. Mereka terus kontak. Memang kan seperti saya pernah sampaikan dulu ya, mereka kan sangat gemar menulis, gemar untuk menafsir, gemar untuk melakukan pencatatan gitu ya. Mereka dekat dengan tradisi tulis. Bahkan ya, kalau mereka mau membuat terjemahan atau bukan terjemahan, menyalin ya. Menyalin gitu ya, dari tanak kitab ini, misalkan kitab Nabi Yesaya gitu ya, mau disalin. Itu mereka biar nggak salah, setiap baris itu diberi angka jumlah dari huruf. Jadi setiap huruf itu sama dia dikasih angka, dibobotin gitu. Misalkan A itu bobotnya 1 gitu ya, B bobotnya 2, C bobotnya 3, D bobotnya 4, misal, ini misalkan. Maka kalau ada ketikan tulisannya ABA, ABA gitu, ABA berarti ya 1 ditambah 2 ditambah 1, 3, dikasih tanda di sebelah kanan, 3. Jadi nggak boleh sampai angka ini itu meleset gitu. Kalau meleset berarti ada yang salah nih gitu. Nah, kalau salah sama mereka nggak langsung diterbitkan, ini dimasukkan dulu, koreksi, ada tim koreksi. Sedetail itu mereka. Makanya kalau Anda lihat tadi potretnya itu kan fotonya yang di sekolahan rabbinik itu kan orang begitu itu. Nah, kita tahu sendiri kan orang Yahudi itu mereka yang ahli-ahli matematika ya, kayak Einstein, kayak Leo Szilard ya, kayak siapa? Oppenheimer. Mereka kan kuat berpikir itu dan teliti gitu. Jadi kalau mereka mau menerjemahkan sampai dikasih bobot, jadi supaya apa? Kalau nggak sama angkanya berarti salah, periksa lagi, tidak layak gitu. Makanya mereka menjaga supaya tulisan itu ya, yang mulai dari Taurat itu, Tanak gitu ya, dari Taurat, Nevim, Ketuvim itu benar. Selain mereka memang punya penghafal itu. Zamannya dulu sebelum mereka nulisnya bagus, papirus itu ada tersedia banyak ya, karena papir itu kan dibuat di situ juga gitu ya. Itu mereka menghafal. Tapi terus segera beralih ke menulis.
menulis. Jadi tradisi tulisnya kuat, sangat kuat. Nah, itu ya Seder Nephilim family. Terus ada lagi yang Seder tentang Nezikin atau kerusakan atau apa ya ini ya, pelanggaran ya, damage, pelanggaran. Ada banyak di sini. Kemudian Kodasim tentang kurban, tentang kurban. Kodasim itu juga. Nah, terus Tahorot itu tentang kemurnian, tentang cara wudu, cara apa itu ya di sini. Di cara pensucian diri, pensucian jenazah begitu. Nah, di sini ya. Ini semua isinya tentang kata-katanya rabi ini gitu ya. Penjelasannya dari rabi-rabi itu dituliskan gitu di Mishnah. Jadi Taurat lisan atau oral Torah yang dikumpulkan, dikompilasi. Itu Mishnah. Jadi ada 6. Nah, kita lanjut aja ke yang mau saya sampaikan karena kita mau lihat secara singkat ya. Nah, ini kita mau bicara tentang ada yang mungkin pernah mendengar ya, mungkin ada yang pernah mendengar gini. Kok ada ada informasi tentang burung gagak itu mengajari caranya Adam menguburkan jenazahnya Habil. Kok ada info seperti itu gitu ya. Nah, kok ada info seperti itu. Nah, dari mana sebetulnya burung gagak mengajari cara mengubur jenazah Habil itu kalau saudara mau lihat sumber teks, sumber asli, sumber paling awal itu ada di Pirkei de Rabbi Eliezer di bab 21. Saudara bisa lihat, akses. Kalau kepingin akses caranya begini. Link yang ini, yang bawah ini saudara copy ya. Ini di copy gitu. Di copy, lalu ini ditempel di sini. Misalkan ini ya, bentar. Nah, saya select. Saya copy teks, kemudian saya tempel di sini. Saya paste. Nah, untuk mempermudah maksud saya. Untuk mempermudah. Nah, ini ya. Karena di Sefaria itu lengkap. Jadi kenapa kok lebih mudah gitu ya? Karena lengkap. Nah, ini tulisan aslinya ya, tulisan aslinya yang dalam huruf-huruf Ibrani, dan yang ini terjemahannya dalam bahasa Inggris ya. Kalau kepingin ngerubah, ini di sini ada huruf A ini ya. Nah, di sini ada tulisannya tentang apa? Tentang gagak atau burung, tentang burung gagak yang mengajari Adam untuk menguburkan jenazahnya Habil, gitu ya. Jadi di bab 21 di sini sorry, bukan yang 21 ini, bukan yang tentang burung gagak. Sebentar, kita lihat yang di sini ya. Nah, ya betul ini. Ada kata-kata di bab 21 Pirkei de Rabbi Eliezer itu Rabbi Zadok mengatakan ya, bukan hanya masalah persembahan yang ditolak gitu ya, yang menjadi penyebab kebencian Kain gitu ya, tapi karena dia mengingini dua saudari kembarnya Habil yang cantik-cantik gitu. Itu kata-kata Rabbi Zadok gitu ya. Di mana? Ya ini di bab 21 Pirkei di Rabbi Eliezer itu. Di Pirkei itu pendapat dari Rabbi Zadok itu begitu gitu ya. Makanya sekali lagi, ini tradisi rabbinik. Jadi tradisi yang sekitar mulai dari akhir abad pertama itu berkembang ya, dimulai dari orang-orang rabi yang berkumpul di Yavne itu gitu. Nah, Raven ya atau gagak itu menunjukkan cara menguburkan mayat dengan jadi ini adalah di Pirkei bab 21. Jadi kalau dilihat di sini di bab 21, cuman 21 ini panjang Saudara. Lagi kembar, tapi kembarnya 3 gitu loh. Yang kembar 3. Jadi yang kembarnya Habil gitu ya, punya 2 saudari kembarnya dia, 2 perempuan-perempuan. Nah, itu cantik-cantik gitu loh. Jadi Habil punya istri 2. Seperti itu penjelasannya. Nah, kalau kita lihat ini itu kebenarannya dari mana ya? Tradisi. Mereka mengingat dari tradisi, tetapi sekali lagi
Kenapa kekristenan tidak menyibukkan dengan hal seperti ini gitu ya? Kenapa kekristenan cukup sudah apa yang ada di Alkitab itu, yang ada di Perjanjian Lama ya, di Tanakh ya sudah itu. Ya karena Kristus, sekali lagi, Kristus itu jauh lebih penting daripada begini, daripada pendetailan dari Tanakh itu gitu. Nah, coba kalau kita kepingin tahu gitu loh, dari mana cerita itu gitu loh ya, dari mana ya, kita bisa runut ke situ gitu ya, ke awal-awal dari Yahudi Rabbinik yang mengumpulkan gitu ya, mengkolek gitu ungkapan-ungkapan dalam suatu khotbah atau memang kajian langsung dalam suatu forum dari masing-masing rabi itu ditulis gitu. Ya dikumpulkannya itu tadi, pokoknya mulai dari tahun di atas tahun 100 sampai abad ke-5, sampai tahun 500 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini Yohanan yang dijelaskan di sini gitu ya. Akhirnya ada raven atau burung gagak itu, nah ini ya, like this raven will I act gitu kan. The raven said, jadi burung gagaknya itu berkata, I will teach this man what to do gitu ya, bagaimana gitu caranya. It took its fellow and dug in the earth, hide it and buried it before them. Kalau saudara suka bahasa aslinya ya ini kalau bisa bahasa aslinya ya itu. Jadi burung gagak itu mengatakan kalau aku akan ngajarin dia gitu caranya mengubur gitu. Itu katanya ke Rabbi Yohanan. Ini salah satu contoh ya, Pirkei de Rabbi Eliezer. Di situ sumber aslinya. Saya akan mengajak ke saudara-saudara kemarin, belajarlah sumber-sumber asli gitu ya, kalau ingin melihat potret besar tema dari kehidupan gitu ya. Karena mau tidak mau semua nabi-nabi itu datang ya dari Israel gitu. Nabi-nabi itu, nabi-nabi awal seperti tadi saudara lihat di sini kan, di timeline Jewish itu kan, Yesus Kristus pun orang Yahudi gitu loh. Gitu, tapi dia Mesias. Dia menyatakan kan seperti yang dulu kita pernah bicara di Osaka Jasaba kan, yang dia mengatakan Prin Avram Geneste Ego Eimi gitu ya, sebelum Abraham jadi aku adalah aku. Jadi dia memang Mesias itu gitu loh. Dia mengatakan aku Mesias. Yang nanti yang mengadili kamu itu bukan aku, Musa yang ngadilin kamu. Kenapa? Karena Musa nulis tentang aku, tapi kamu tidak percaya. Begitu kan yang disampaikan sama Yesus Kristus. Nah, jadi ini akan banyak ya. Dan kita kembali lagi ke ini ya, ke sini ya. Ini kalau saudara tahu tadi itu yang dilihat kan Pirkei ya, Pirkei. Jadi artinya Pirkei atau pemikiran gitu ya, pemikiran Rabbi Eliezer di bab 21 gitu ya. Rabbi Eliezer itu yang mengkolek, Rabbi Yohanan itu tadi yang nulis. Jadi yang mengumpulkan Pirkei itu Rabbi Eliezer, tapi di dalamnya ada banyak kata-kata. Rabbi ini mengatakan, Rabbi Zadok mengatakan apa gitu. Nanti di bawahnya Rabbi Yohanan mengatakan apa gitu ya. Seperti itu. Jadi penyusunannya seperti itu. Nah, kalau saudara baca di sini, Pirkei ini ditulisnya itu sekitar tahun 830 gitu ya. Tapi tradisinya, dikumpulkannya maksudnya, tradisinya itu jauh lebih tua daripada tulisannya gitu. Rabbi Pirkei, Rabbi Eliezer sendiri ya, Ben Hyrcanus itu sudah mulai berkarya, hidupnya dia antara tahun 100 sampai 200, tapi dia sudah mulai berkarya termasuk dalam kelompok yang komunitas rabbinik pertama itu. Jadi dia sudah memulai. Tradisinya ini jauh lebih tua daripada ya dituliskannya gitu. Kalau Pirkeinya sendiri ditulis iya tahun 830 gitu loh. Pirkeinya ditulis tahun 8, tapi tradisinya ini, oralnya atau tradisi lisannya itu udah jauh lebih tua. Karena apa? Rabi itu sendiri hidup di antara tahun itu gitu. Nah, murid dari Rabbi Yohanan yang terkenal yaitu Rabbi Eliezer ben Hyrcanus ya, hidup tahun ini. Dia adalah murid Rabbi Yohanan ben Zakkai. Jadi Rabbi Eliezer, si pengumpul dari Pirkei ini, adalah murid dari Rabbi Yohanan ben Zakkai. Rabbi Eliezer itu juga disebut sebagai rekan dari Gamaliel II ya. Saudara bisa baca sendiri lah. Karena ini nanti kan bisa Anda unduh ya gitu ya. Pirkei ini merupakan suatu bentuk midras gitu terhadap Torah, atau komentar atau campuran gitu ya antara penceritaan ulang ya, penceritaan ulang dengan tafsiran bebas dari Torah atau dari kitab Kejadian khususnya ya, Bereshit gitu, kitab Kejadian. Kan ada 5 ya Pentateuk gitu ya.
Kejadian Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan gitu. Yang sumber lisannya pasti jauh lebih tua. Nah, ini lebih tua dari saat mulai ditulisnya. Kemudian ada catatan bentuk midrash yang berarti mengikuti kronologi kitab-kitab gitu ya. Tapi kalau bentuk misnah itu mengikuti pokok-pokok bahasan. Jadi bedanya antara midrash sama misnah ya. Misnah itu Torah lisan itu dikumpulkan kemudian dituliskan ya. Ini loh Torah lisan itu ini aja, sama komentar-komentar rabi juga dituliskan tentang oral Torah atau tentang Torah yang lisan itu disebut misnah gitu. Ada 6 bentuk ya, seperti tadi yang kita katakan itu zaman nakat itu ada yang misnah itu. Bentar, kita lihat dulu yang misnah ya sebentar. Misnah itu yang ada 6 pesan ya, 6 pesan atau 6 dalam. Nah ini ya, ini zaman nakat ini. Jadi 6 pesan atau 6 pokok bahasan misnah Zeraim, Moed ya, Nasim tentang perempuan itu, Nesikin, kemudian tentang Kodasim gitu ya, dan Tohorot tadi yang kita sebut bahkan disingkat zaman nakat. Ada juga di ini sih di wiki ya, bisa dilihat. Nah, itu yang tadi tentang burung gagak mengajari cara mengubur jenazah Habel gitu ya. Jadi tradisi lisannya memang sudah tua sekali. Jadi tradisi oralnya, lisannya ya jauh lebih tua daripada dia ditulisnya gitu. Kalau dikumpulkannya, iya mulai dikumpulkan semua tulisannya dikompilasi itu tahun 830. Nah, terus kita lihat membunuh satu manusia sama dengan membunuh satu generasi. Ini kisah Kain ya, membunuh Habil. Itu kenapa bisa muncul opini seperti itu? Itu opininya Rabi. Siapa? Nah, bisa kita lihat di Mishnah Sanhedrin ya. Mishnah Sanhedrin itu literaturnya itu mulai dikumpulkan itu sudah sangat tua ya ini ya. Mulai tahun 186 sampai tahun 200 Masehi. Jadi akhir abad kedua sudah mulai dikumpulkan. Jadi termasuk juga tentang ini. Opini tentang membunuh satu manusia itu sama dengan membunuh semua orang atau semua satu generasi gitu. Kenapa? Ya dari sini di Mishnah Sanhedrin 4 ayat 5 itu karena Rabi saat itu ya, Rabi Yehuda di Sanhedrin 4 ayat 5 ya, bab 4 ayat 5. Rabi Yehuda itu mengatakan bahwa kata deme itu darah dalam bentuk plural ya atau jamak itu menunjukkan bahwa Kain itu membunuh bukan cuma Habil, tapi seluruh keturunannya Habil. Pendapat Rabi itu, gitu. Dia mendetilkan, memang suka begitu, saudara. Jadi menjelaskan apa-apa yang kurang jelas gitu, dirembuk, diargumentasikan, ditelaah, habis gitu dikumpulin gitu. Jadi tulisan itu ya. Jadi kata deme ini. Kalau saudara mau lihat ya sama caranya ya begini, HTTPS-nya ini aja disorot. Ya, terus kemudian di copy text masuk ke sini ke browser, kemudian diklik aja di sini. Sama ngambilnya di Sefaria juga ya, karena Sefaria paling cepat aksesnya dan lengkap gitu. Servernya cepat aksesnya, jadi makanya enak. Nah ini kan Mishnah Sanhedrin 4 bab 5. Nah, di sini ada yang 5 di bawah ini tulisan huruf aslinya, huruf Ibraninya. Kemudian yang di bawah ini di sini disebutin gitu ya. Kenapa Rabi siapa ini ya? Ini ya. Hundreds on ini kan Rabi Yehuda yang menuliskan. Gitu. Tapi nanti ada yang lain-lain dalam pokok-pokok bahasa yang lain ya, bukan Rabi Yehuda, ada banyak, ada Rabi yang lain juga di bab-bab yang lain gitu ya. Mana ada contoh yang mungkin yang bukan. Nah ini Ben Zakkai ini kan ini Rabi Ben Zakkai mengatakan seperti ini, ada hal yang tentang ini ya, ini Ben Zakkai examine gitu ya, ini Ben Zakkai. Nah itu tadi yang tentang itu. Kita biar cepat kita kembali lagi ke sana ke yang berikutnya nih. Kehidupan penyembahan berhala dalam keluarga orang tua Abraham. Nah sering kan bilang Abraham itu bapaknya orang penyembah berhala gitu ya, orang penyembah berhala. Juga muncul juga kan seperti itu, kita suka dengar dari mana. Nah itu sumbernya memang dari Bereshit Rabbah ya, dari
Rabbah kitab Kejadian. Rabbah itu sama kumpulan dari komentar-komentar rabi yang dihormati gitu ya, yang dipercaya atau yang berkualifikasi lah rabi saat itu. Mulainya kapan? Antara tahun 200 sampai 300 Masehi itu Rabbah Bereshit, karena dia kitab pertama dari Musa kan itu. Jadi memang luar biasa, mereka banget detail banget gitu ya. Ada yang kurang, kalau ada pertanyaan sing nggak bisa dijawab gitu ya, harus gimana ya, harus dicari jawabnya dengan cara apa, penelaahan seperti itu, terus dituliskan gitu. Sementara mungkin zaman ini kalau gereja, kalau kita potret ke kehidupannya gereja, ya gereja sudah mulai terbentuk banyak orang-orang yang kemudian menjadi pengikut Kristus dari segala bangsa gitu ya, dari segala bangsa tentunya. Karena kan kemarin saya jelaskan juga di yang lalu, salib itu menarik orang dari segala penjuru dan segala golongan, segala latar belakang. Ditarik ya, ada dalam tanda petik saya bilang kemarin universalisme itu ditarik. Jadi melewati batas-batas. Nah, sementara Yahudi Rabinik Farisi ini tetap di darah Yahudi itu terus gitu loh ya. Yang diuplek gitu itu ya perjanjian dari Allah, yaitu Torah itu. The giver of Torah ya, pemberi Torah itu kan Tuhan. Allah, Adonai ya, tulisannya YHWH itu ya. Ehyeh Asyar Ehyeh gitu ya kalau katanya bahasanya perjanjian lama. Itu. Sementara Yahudi ke situ fokusnya gitu. Nah, Kristenan ya udah banyak kantong-kantong. Mungkin pada saat ini ya sudah mulai ada bahkan bidat ya. Bahkan ada orang yang sekte gitu, Kristen sekte sudah. Tapi saat ini udah banyak di Antioquia, di Syria itu, di Alexandria Mesir ya, di Konstantinopel di Turki, sudah besar gereja itu. Udah mulai besar. Gitu. Tapi latar belakangnya orangnya yang nggak selalu Yahudi, ada orang Yunani, ada orang Romawi gitu. Karena mereka sudah hidup seperti orang-orang yang seperti carang-carang yang melekat ke pokok anggur. Kristus itu menjadi pokok anggur kan, keselamatan itu sudah menjadi seseorang gitu. Jadi kita bisa bayangkan gitu, pada saat ini kekristenan kayak begitu gitu. Yahudi Rabinik, Farisi seperti apa? Nah, seperti ini mereka berfokus gitu sama detail-detail tulisan. Nah, terus soal penyembahan berhala ini dalam Bereshit Rabbah itu ya. Nah, ini ada penjelasannya. Kalau dalam dunia modern saat ini itu merupakan bagian dari Midrash Rabbah. Rabbah Bereshit itu bagian dari Rabbah gitu ya. Rabbah ya, tentang Rabbah dari semua kitab gitu ya. Nah, ini penjelasannya. Nah, di sini disebutkan bahwa ya, ini ditulisnya antara 200 sampai 300 ya. Kalau ditulisnya 300 sampai 500 gitu ya. Tapi mulai dikolek ya, dikompilasi, dikumpulkan begitu 200 sampai dengan 300. Pada saat itu tulisan tentang kehidupan Abraham itu, bapaknya atau ya orang tuanya itu penyembah berhala, itu diceritakan dalam Bereshit Rabbah bab 38 ayat 13. Bab 38 13. Rabi Hia di situ ngomongnya, cucu dari Rab Ada dari Yafo, itu menceritakan Terah itu adalah penyembah berhala gitu. Ia menempatkan Abram sebagai penjual berhala atau patung-patung itu ya di gerainya gitu. Kemudian nanti kita bisa lihat ya kalau kepingin tahu aslinya. Ini saya tulis di bahasa bebasnya aja gitu. Kemudian ada seorang membeli laki-laki yang membeli patung berhala. Ya udah dijualin sama dia. Selanjutnya ada lagi kesempatan lain gitu ya. Ada orang perempuan gitu bawa tepung halus. Terus dia minta sama Abram, itu kasihkan untuk dipersembahkan ke patung yang kamu jual. Karena nyembah berhala kan ya, itu dikasihkan ke berhalanya kan ya. Tepung halusnya itu sudah disiapkan, kasihkan ke berhalanya. Begitu. Lalu sama Abram dipecahin semua. Dia bilang sebelumnya, kamu nggak malu tak? Kamu umurmu berapa? 50 gitu ya. Nah, ini loh baru dibuat kemarin, masa kamu nyembah orang yang umurnya masih baru 1 hari, kamu sudah umur sekian tahun gitu ya. Jadi ada kontras dalam diri Abram karena dia sangat tidak setuju gitu ya. Maksudnya tidak logis gitu menyembah berhala gitu. Nah, kembali ke soal tepung halus tadi yang sudah diserahkan, sama dia dipecahi, semua berhala itu dipecah. Jualannya dia ada banyak kan itu berhala,
dipecahi, dihancurin gitu. Terus tepungnya itu ditaruh di berhala yang paling besar gitu. Lalu bapaknya datang, Terah ngelihat dulu, apa-apaan ini? Terus jawabannya dia kalau diterjemahkan secara bebas, ya tadi ada orang perempuan kesini ngasih makanan, ya, saya taruh di berhala, saya taruh di depannya situ. Terus mereka sih rebutan, bilang saya ada yang harus makan dulu. Terus yang kecil juga bilang saya yang harus makan dulu. Ada lagi di sebelah sana, saya yang harus makan dulu. Nah terus itu berhala yang paling besar itu datang, dipukulin semua, dihancurin ini sama berhala yang paling besar itu. Nah akhirnya terus ya dia sendiri ini sekarang ada di depannya dia. Ya langsung katanya si Terahnya kan, apa kamu ngejek aku dah? Kamu olok-olok tah ini? Kok bisa kamu bilang itu dimakan sama orang? Nah ya sudah, kan kamu sendiri percaya kalau ini berhala. Seperti itu ya. Jadi Abram mengolok-olok. Cerita ini tentu tradisi lisannya jauh lebih tua gitu ya, lebih tua. Tapi sekali lagi, kenapa kekristenan tidak sibuk dengan begini ya, tidak mengadopsi kemudian cerita seperti ini gitu ya? Ya memang karena tidak berurusan dengan itu gitu, karena cukup tanah gitu sudah cukup gitu, tidak perlu didetailkan gitu. Kalau menurut orang kekristenan ya nggak perlu. Kristus itu jauh lebih penting gitu loh. Kristus jauh lebih penting karena Kristus itu menurut kekristenan ya memang mentransformasi dan menyelamatkan. Itu bukan selesai, enggak. Dia, iya betul, dia sudah mati disalibkan, sudah bangkit, tapi penyelamatan dengan yang di dalam tanda petik messianic act ya, atau tindakan messianik itu berjalan terus. Sampai kapan loh kita nggak tahu, sampai selesai, sampai menurut dia ini sudah selesai, sudah waktunya gitu ya, untuk dipanen itu istilahnya, itu dipanen tanaman keselamatan itu, tanaman umat yang diselamatkan itu. Begitu kekristenan berpikir. Makanya mereka nggak sibuk dengan itu. Teman, kalau kita kepingin tahu ya dari mana ya itu cerita-cerita seperti itu, ya memang dari kelompok Farisi yang membentuk Yudaisme rabbinik gitu, sebagai perintisnya seperti itu ya. Kemudian kalau kita melihat kisah Abraham yang dikeluarkan dari api negeri Kasdim, itu ada juga. Itu disebut di mana? Di Targum Jonathan bin Uziel. Ini bisa dilihat ya, linknya di sini kalau di Sefaria gitu. Sama juga siapa yang bicara, siapa ini? Yang menyampaikan siapa? Ya, ternyata di bab 15:7 ya, 15 ayat 7 itu Targum Rabi ini bin Uziel ini, yang dia tidak mengenal gitu ya bahasa Aram atau bahasa Sumerian ya, yang ngomong tentang Sumeria kuno gitu, yang menyebutkan bahwa Ur itu artinya kota ya, kota. Ur Kasdim itu ya kota Kasdim, Ur Salim itu ya kota Salem gitu. Tapi dia menyebut bahwa Ur itu api itu, artinya api Kasdim. Dari situlah mulai ada muncul gitu loh cerita bahwa Abraham itu karena tadi loh, karena dia mengolok-olok ayahnya gitu ya, tadi bilang itu berhala yang paling besar itu ngeprukin, dimukulin semua teman-temannya yang kecil gitu, karena semuanya pada rebutan gitu loh, rebutan mintakan aku, ini persembahannya untuk aku, dipukulin. Ayahnya kan bilang, kamu saya bawa nih ke Nimrod ya, biar kamu dibakar. Nah seperti itu. Rabi ini di dalam tulisannya di dalam Targum ini, Targum Jonathan bin Uziel. Targum itu kan terjemahannya, Targum itu tarjamah gitu, kalau bahasa Arab itu tarjamah. Nah di dalam Targum ini diceritakan bahwa dia dibawa ke Nimrod, kemudian masukkan ke api, padahal sesungguhnya ini anakronis juga gitu loh. Nimrod kan zamannya sebetulnya bukan zamannya itu. Jadi dibawa dia dengan Haran kan, Abram kan punya adik ya, Haran itu ya. Nah Abramnya dimasukkan ke perapian, nggak mati gitu loh. Nah Harannya kan berpikir, kalau Abraham hidup ya berarti aku juga hidup, karena dia sama-sama Abram disuruh masuk juga kan, ya kamu juga masuk gitu, karena dianggap diuji gitu, siapa yang
yang istilahnya tidak mau menyembah berhala ya, nggak mau disuruh masuk ke api. Itu kata-kata Ur yang terjadi salah memahami ya. Harusnya Ur itu ya kota, bukan api. Tapi kalau Or kan kota. Kalau saudara baca Wayehi Or Yehi Ur kan gitu kan ya. Wayomer Elohim Yehi Or Wayehi Or gitu ya. Jadilah terang maka terang itu pun jadi terang, bisa api gitu dalam bahasa Ibrani. Tapi dalam Sumerian kuno dia artinya bukan api gitu. Artinya kota. Jadi ini di Targum Onkelos, Targum Jonathan Uziel itu sangat mirip ya dengan Targum Onkelos. Makanya kurang lebih itu antara 100 lah Masehi. Kalau hidupnya si proselit Yahudi yang namanya Onkelos itu 35 sampai 120 Masehi. Hidupnya dia, hidup di tahun itu, tahun 35 sampai 100 Masehi. Jadi kurang lebih ini ditulis antara 100 sampai 200 Masehi gitu ya. Nah, itu tentang Abraham dikeluarkan dari api gitu ya, negeri Kasdim. Dari mana gitu? Anda mau melacak sumber aslinya di situ. Ada lagi tentang ratu negeri Seba dalam kisah Salomo ya. Itu di dalam Targum Seni Ester atau Targum kedua Ester ya. Seni itu kan 2 kalau bahasa Ibrani ya, hampir sama dengan bahasa Arab ya. Senin ya, Seni kalau di orang Ibrani bilang Targum Seni Ester, Targum kedua Ester. Disebutkan di situ ya, disebutkan ya kalau tahunnya ya kurang lebih antara tahun 500 sampai 600 ya. Tapi tradisi lisannya jauh lebih tua daripada itu. Ada yang bilang tahun 527 sampai 565 gitu ya. Tulisannya maksudnya. Nah, sekali lagi TPQ itu kalau Anda pernah tahu terminus post requiem ya, atau terminus postquem. Terminus postquem artinya tanggal paling awal gitu ya. Itu ditulis gitu. Itu ada yang ahli yang mengatakan antara 527 sampai 565. Itu kenapa ya? Karena di Targum Seni Ester itu, di Targum kedua Ester itu menyebutkan tentang Kaisar Roma Justinianus yang memerintah gitu ya, di kurang lebih tahun itu. Sekali lagi tradisi lisannya jauh lebih tua ya, lebih tua daripada tulisannya. Lisannya itu jauh lebih tua. Jadi ini tulisannya kurang lebih segitu antara tahun 500 sampai tahun 600 ya. Ini memang bercampur dengan dongeng masyarakat gitu ya. Ratu Seba itu di situ oleh Rabi sayangnya ini tulisannya soalnya nggak ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Kalau kita lihat di sini ya, coba ya ini kita lihat ya, nggak ada bahasa Inggris terjemahannya, jadi harus benar-benar mengerti bahasa tulisannya ini Aram, karena ini tuh Aram tapi nulisnya pakai huruf Ibrani ya. Ini Targum 2 Ester itu. Nah ini kalau kita lihat, nah Targum Seni ini ya, Targum Seni Ester 1 bab 1, 2 dan 3. Nah kalau kita lihat sini tidak ada bahasa Inggrisnya ya kan. Nah semua ya tidak ada, semuanya bahasa asli, tidak ada bahasa Inggrisnya, tidak seperti yang lain gitu loh ya. Mungkin Sefaria belum kelar untuk melakukan ini semua atau gimana. Nah di situ disebut bahwa Ratu Seba atau Malkat Seba itu ya, oleh Rabi yang menjelaskan ya atau menafsirkan gitu ya, itu disebutkan bahwa itu bukan ratu manusia biasa, tapi dia sosok makhluk halus gitu ya, tapi sosok ratu makhluk halus. Dan Salomo mengancam Ratu Seba itu gitu loh, dengan surat yang dibawa oleh burung ya, oleh burung gitu, dibawa ke sana. Kalau kamu nggak mau datang gitu ya ke istanaku ya, kamu akan aku bunuh dengan cara pada saat kamu tidur gitu ya. Jadi dibunuh dengan cara dikirimin dalam tanda petik mungkin santet gitu ya. Nah akhirnya dia datang, dan sekali lagi menurut tradisi dongeng gitu ya, legenda gitu, dia dikawini oleh Salomo, namun dalam keadaan hamil dia kembali ke tanah airnya, dan anaknya itu setelah lahir dikenal sebagai Nebukadnezar atau kakek moyangnya Nebukadnezar gitu. Itu pun nggak jelas gitu ya, apakah Nebukadnezarnya itu, tapi begitu. Nah
eh, di dalam kitab ini, kalau kita melihat apa namanya, kitab Salomo ya, Tanak ya, di Perjanjian Lama, kata Pileges itu artinya kan selir ya, selir gitu. Salomo kan selirnya sampai 300 ya, ya 300-an ya kalau nggak salah, 300-an gitu. Nah, Pileges itu bergeser katanya. Jadi Pileges itu kalau kita lihat dari bahasa Yunaninya Palakis ya, Palakis. Pileges itu berubah arti gitu ya. Itu artinya selir sebetulnya, tapi akhirnya menjadi berubah nama gitu ya. Seolah-olah orang dengan zaman yang ratusan tahun itu kan nggak tahu, seperti kayak ada cerita tentang asalnya apa, wedang ya. Wedang itu we didang gitu kalau katanya orang Jawa ya. Ya kan? Kan asalnya sebetulnya Pileges itu artinya selir. Pileges itu. Tapi dia menjadi Bilikis gitu. Bilkis. Jadi Bilkis gitu. Artinya selir, bukan nama. Itu bukan nama gitu loh. Pileges artinya itu tadi, diselir ya. Diselir gitu sama Salomo si perempuan ini gitu. Makhluk halus ini. Tapi dia hamil terus pulang ke negaranya gitu. Lahir anaknya Nebukadnezar jadi raja jahat gitu ya. Dicap oleh orang Yahudi, orang Israel sebagai raja jahat kan, Nebukadnezar kan yang menyiksa Daniel gitu. Ya, itu ada di sini ya. Kemudian istri dari Kain dan Habil. Nah, ini yang saya sebutkan tadi di awal ya. Tadi kan tentang Kain membunuh Habil atau ya membunuh Habil. Terus bagaimana menguburkan Habil kan gitu ya. Sekarang ini istri Kain dan Habil. Nah, kalau ini sumbernya bukan dari sumber Farisi Yahudi Rabbinik, saudara, enggak, tapi dari bapak-bapak gereja gitu, dari Saint Ephrem. Saint Ephrem ini hidup tahun 306 sampai tahun 373 Masehi ya. Tulisan-tulisannya dipelihara oleh gereja Timur atau gereja Ortodoks ya. Di sini ada di Indonesia sekarang ada GOI kalau nggak salah ya, gereja Ortodoks Indonesia itu kan. Ya, itu mereka pasti mengerti ya tentang ini gitu, sumber-sumbernya gitu ya. Saint Ephrem seperti apa. Dia menuliskan tentang apa? Ada kitab buku gitu ya yang namanya konflik antara Adam dan Hawa melawan setan gitu ya. Konflik antara Adam dan Hawa dengan setan gitu. Dalam buku itu di bab 74 ya dituliskan bahwa Kain itu dilahirkan dengan satu kembaran perempuan bernama Luluwa. Sama ya dengan tadi yang tradisi rabbinik ya. Kita tahu kan bahwa orang-orang Kristen ini kan juga aslinya kan ya orang Yahudi gitu ya. Mereka kan juga tahu gitu tradisi lisannya gitu. Dilahirkan, tapi kan nggak ada namanya. Kalau di yang Tanak tadi, ya di Tanak yang di asli yang di kitab suci apa PL ya, Perjanjian Lama kan nggak ada namanya. Nah, di tulisan buku bab 74, buku yang judulnya konflik antara Adam dan Hawa dengan setan itu disebut namanya Luluwa, istrinya Kain, Luluwa. Dan Habel itu cuma punya satu kembaran juga namanya Aklia. Nah, kita lihat ada perbedaan ya. Kalau di Yahudi tadi kan dibilang satu naik ke tempat tidur, ada 7 yang turun. Artinya ada Adam, ada Hawa ya. Adam, ada Hawa, ada Kain, ada istrinya Kain. Ada Habel, ada 2 istrinya Habel ya. Yang dilahirkan tadi kan kembarannya 2, jadi ada 7. Itu dipercaya begitu oleh Rabi yang nulis itu ya, yang nulis tadi di Midrash Rabbah itu ya. Tadi kita lihat di Rabbah Genesit itu, Rabbah Beresit, di Rabbah Beresit tentang siapa istrinya, berapa anaknya gitu ya. Nah, di sini enggak. Di sini yang oleh tulisan Bapak Gereja ini disebut namanya tapi satu-satu. Yang Luluwa itu Kain punya anak, yang Aklia adalah kembarannya Habil, dan itu jadi itu. Nah, tulisan ini itu dikompilasi, dikumpulkan gitu pada buku Cave of Treasures, atau biasa disebut dengan Treasures aja bukunya. Jadi bukunya itu di akhir abad 6 ya, kurang lebih antara 580 gitu sampai awal abad 7 sampai tahun 610. Tapi tradisi lisannya tentu lebih tua. Nah, permasalahannya kita yang unik di masalah ini, di soal ini adalah di Tanak tidak menyebutkan apa-apa kan. Tanak kan tidak nyebutin apa-apa. Ya Kain dan Habil tidak menceritakan istrinya siapa, kan tidak menceritakan sama sekali gitu loh. Nah, rupanya kekristenan juga
apa ya, tergoda gitu ya, ini untuk ikut menjelaskan juga gitu. Makanya ini buku ekstra kanonik ini. Jadi dalam pseudepigraph atau buku pseudepigraph itu tulisan-tulisan yang bermakna, yang bercampur dengan kisah-kisah dongeng yang tidak layak untuk dimasukkan kanon ya. Itu makanya disebut ekstra kanonik. Pseudepigraph itu ekstra kanonik gitu. Nah, tulisannya ini dalam bahasa GS atau bahasa Semitik Selatan kuno, itu bahasa Ethiopia Utara. Karena dulu yang uskup-uskup atau imam-imam Kristen itu ya, yang itu kan nyebar di situ, di Ethiopia, di Syria kan, di Antioquia. Nah, rupanya mereka juga ingin juga gitu ya menjelaskan gitu, seperti gayanya orang Farisi itu untuk menjelaskan namanya siapa leluhur. Tapi apakah ini terus jadi penting untuk kekristenan? Nggak jadi penting. Kekristenan cukup dengan apa yang ada di Tanakh itu aja. Kain Habil, tidak perlu berpusing ria menanyakan siapa istrinya, nggak perlu gitu, dan tidak bingung dengan itu gitu ya gitu. Malah kalau di kekristenan yang namanya ilmu pengetahuan itu memang diberi jalan oleh Kristus, dibukakan jalan. Buktinya apa ya? Sekarang ilmu pengetahuan itu, sekarang saudara lihatlah di zaman sekarang kita sekarang ini, ilmu pengetahuan kan berkembang, menjelaskan banyak hal gitu. Yang namanya geosentris ya, tergilas apa yang benar, ini salah ya gitu. Tapi bukan berarti terus kalau gitu Alkitab gak benar, bukan begitu. Penulis Alkitab menuliskan dengan apa yang ada di pengetahuan, basis data pengetahuan yang ada di pikirannya saat itu. Dia tahunya ya bumi ini di matahari, Venus, Merkurius itu mengitari bumi, bukan bumi yang mengitari mereka. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu nggak pernah salah yang ada di kitab Kejadian atau Bereshit itu gitu. Karena yang disebut sebagai heliosentris itu adalah perkembangan sains, perkembangan ilmu pengetahuan. Makanya kemarin saya katakan pada yang episode yang lalu, jangan gampang terperosok ke dogma ya, yang fatal gitu. Jadi dogma sebaiknya jangan masuk ke situ, dan kita jangan tiba-tiba langsung menceburkan diri ke dogma. Karena ilmu pengetahuan diberi jalan sama Tuhan. Kristus itu memberi jalan supaya ilmu pengetahuan itu masuk. Itu ilmu pengetahuan itu masuk, bukan untuk apa, supaya dia tahu, oh ternyata yang menulis kitab itu dulu itu bekerja dengan alam pikirannya dia, yang dia ketahui itu tentang bumi. Makanya kenapa kok ada 7 langit ya, semuanya itu adalah lintasan atau orbit dari planet-planet yang mengitari bumi itu. Merkurius ya, Venus, Sun, matahari itu di orbit yang ketiga kan, yang mengitari kita. Nah, lintasannya itu dia katakan sebagai apa? Levelnya sorga, levelnya langit. Itu nanti akan kita bahas di bab berikutnya ya, karena itu terlalu menyimpang. Jadi kembali ke soal ini tadi, bahwa di tulisan itu disebutkan ya, tulisan Bapak Gereja ini ya, tulisannya Saint Ephrem ya, seorang diakon dari gereja Kristen Syria gitu ya. Dia mengatakan kalau Luluwa namanya istrinya Habel. Istrinya Kain. Istrinya Habel namanya Aklia. Gitu ya. Jadi sudah dimulai begini-begini itu gitu, yang memulai ya dari tradisi rabbinik gitu. Jadi kemudian dalam Midrash Rabbah dalam Rabbah Bereshit ya, dalam Midrash yaitu Rabbah Bereshit, Rabbah Kejadian, itu dia dituliskan di dalam tradisi Yahudi rabbinik ya, dituliskan tahun 300 sampai 500 ya, di Rabbah Bereshit itu bab 22 ayat 3. Saudara bisa lihat di sini, di linknya ini bisa di copy. Itu kalau Habel punya 2 saudara kembar perempuan. Ini menurut Rabbi Yehosua. Rabbi Yehosua ben Korha berkata bahwa 2 orang naik ke tempat tidur dan 7 orang turun. Nah, itu maksudnya Kain saudara kembarnya satu saudara kembar, Habel dengan 2 saudara kembarnya, tapi tidak disebutkan nama. Sekali lagi tidak disebutkan nama-namanya. Itu Rabbi Yehosua, itu ada di Midrash ya, tulisan yang sumber yang tua gitu.
sekali lagi kenapa kekristenan kok nampaknya tergoda untuk ikut ini sampai dia menyebutkan nama ini ada Lulua. Tentunya berakar dari tradisi, tapi yang begini ini ya mungkin ada, tapi akhirnya terus nggak berlanjut ya, nggak berlanjut gitu, nggak ya, kecuali Kristen-Kristen yang sekte itu berlanjut, yang gnostik itu mungkin mereka menafsir-nafsir secara kebatinan ya gitu, campur-campur dengan filsafat Yunani gitu. Itu nanti dibahas yang berikutnya, tapi inilah yang mau saya sampaikan, saya ceritakan bahwa seperti itu. Nah, kalau saudara lihat bagaimana tampilannya tadi sudah kita praktekkan langsung, lihat di browser ya. Nah, seperti ini kan, ini Beresit Rabat 22 ya, ayat 2 sampai 3. Ini yang dipublikasinya di situs sefaria.org yang tadi. Dia akan keluar seperti ini ya. Nah, ini yang ada terjemahan bahasa Inggrisnya gitu. Ya. Jadi kata-katanya seperti itu, saudara. Kalau di Midras itu ya, di Rabba itu, Rabbi Abar Ben Kana mengatakan gitu. Misalkan ini ya, contohnya ini ya. Rabbi Huna dan Rabbi Yaakov Bar Avin berkata gitu ya, bahwa Rabbi Abba Bar Kahana itu mengatakan gitu. Jadi Rabbi Huna dan Rabbi Yaakov berkata bahwa Rabbi Abba dan Bar Kahana berkata gitu. Jadi diurut gitu loh. Ini dari siapa gitu. Ada pertalian informasinya. Jadi pertalian informasinya ini abad pertama, abad kedua gitu ya. Seperti ini, mendetailkan gitu, seperti ini gitu. Jadi sekali lagi ini adalah gambaran pada awal-awal abad itu pertama kedua seperti apa kekristenan. Tentu bukan seperti ini gitu ya. Kekristenan enggak seperti ini. Kita mau menyorotin di mana ada sumber-sumber teks, di mana sih sumber-sumber teks gitu yang menyebutkan bahwa ada gagak yang mengajari cara mengkubur, ada perapian yang dilewatin sama Abram, Ur gitu ya, tadi itu Ur Kasdim gitu. Kemudian istrinya Kain Habel, tentang Ratu Seba. Ini masih banyak saudara, bisa ratusan. Tapi saya mau menghadirkan contoh aja gitu. Contoh bahwa mereka kaum rabbinik ini, Farisi ini, itu berfokus tambah masuk untuk mengublak-ublak terus gitu ya. Jawaban-jawaban yang belum ada dianukan apa, digumulkan gitu, digumulkan. Ya mungkin karena mereka memang kan termasuk golongan yang mempercayai, bukan mempercayai, gini maksudnya, mereka menekankan gitu bahwa pergumulkanlah itu ya, firmanku itu siang dan malam. Jadi dia menggumulkan. Kalau ada pertanyaan yang masih belum tahu gini, istrinya Kain itu siapa gitu ya, istrinya Abel siapa, dicari informasi itu, siapa rabi yang punya informasi dari yang dulu-dulu, kemudian dituliskan. Seperti itu berlanjut sampai detik ini. Begitu. Tadi Anda sudah melihat Yesiva itu ya, sekolah-sekolah rabbinik itu, seminari rabbinik. Sampai saat ini ya begitu sekolah rabbiniknya, itu detail. Termasuk soteriologi atau konsep keselamatan dari keadilan atau dari kemurahan Tuhan. Kalau kekristenan sudah, itu tadi, Kristus itu keselamatan. Karena dia berkuasa mengampuni dosa, ya, dia mengampuni dosa. Hari Sabat itu dijadikan manusia, bukan dijadikan untuk hari Sabat, tapi hari Sabat itu dijadikan untuk manusia. Kan itu yang dikatakan oleh Kristus. Jadi hukum-hukum itu dibuat, bukan manusia diciptakan untuk hukum, enggak, tapi hukum itu diciptakan untuk manusia. Makanya anak manusia itu Tuhan atas hari Sabat. Nah, jadi ya selesai. Makanya kan banyak orang Kristen kan yang enggak tahu juga kan, loh, kok dari mana ya kisah-kisah yang seperti ini gitu ya, kok muncul, kok ada cerita gitu tentang itu Ratu Seba, tentang istrinya Kain gitu, istrinya Habel gitu. Kok ada kok katanya namanya Lulua, Ikuat, malah ada yang bilang kalau ya nggak tahu namanya, tapi itu ada kembarannya. Ya dari sini, dari literatur lebih dari abad 1 ya, abad 1 akhir gitu. Ya tadi itu yang kita lihat, mulai dihancurkannya bait Allah, kemudian mereka minta tempat di Yavne, di Yamnia, kemudian mereka memulai komunitas rabbinik itu. Itulah adalah nenek moyang, kakek moyangnya rabbinik modern, Yahudi rabbinik modern yang saat ini. Semoga ini membantu kita untuk mengetahui perbedaan dan mulainya perpisahan itu antara orang-orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Kristus, pengikut Kristus, dan orang-orang Yahudi yang menjadi bapa dari Yahudi rabbinik saat ini. Tuhan
memberkati.